Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aquarian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat bertasalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat Aqua, berikut ini adalah kisah mu'alaf yang paling menggemparkan dunia barat. Seorang bos gangster asal Australia menjadi seorang mu'alaf. Kisah hidupnya menjadi inspirasi dan kini ia menjadi seorang motivasi dan pendakwa di berbagai negara. Berikut ini adalah kisahnya, kisah nyata yang mengguncang dunia. Sahabat Aqua, mantan tokoh pemimpin gangster terkenal asal Australia bernama Vince Ford Kelly mengatakan kepada media bahwa sekarang ia telah berubah dan memeluk agama Islam untuk menjalani hidup yang damai bersama keluarganya. Di samping itu, ia ingin menebus kesalahannya dengan menjalani hidup yang lebih mulia dengan membantu orang-orang yang membutuhkan dengan menggratiskan makanan di restorannya kepada fakir miskin dan tunawisma. Sahabat Aqua, pria kekar yang berumur 41 tahun ini telah melewati berbagai peristiwa besar dalam hidupnya hingga memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Salah satunya saat anaknya tewas dibunuh oleh musuhnya. Dan saat itu ia menyadari bahwa banyak kejahatan yang telah ia perbuat hingga musuhnya malah semakin bertambah banyak. Sahabat Aqua, ia telah membuka sebuah restoran bernama Lavik Kukina yang berlokasi di Corrington, Saint. Ia mengungkapkan bagaimana leganya setelah ia mendapatkan kembali ketenangan hidupnya saat kembali ke jalan yang benar. Di restoran tersebut, ia menggratiskan makanan bagi para tunawisma dan para fakir miskin. Ia mengatakan, "Saya memainkan peran saya dan saya telah menerima imbalan atas apa yang saya lakukan. Saya manusia dan terlepas dari apapun yang pernah saya lakukan di masa lalu. Tentu saja semua orang pernah berbuat kesalahan." Sahabat Aqua, dia mengungkapkan terima kasih kepada keluarganya, agamanya, dan pembentukan restoran tersebut sebagai tonggak untuk berubah. Ia berkomitmen usaha restoran tersebut hanya untuk amal saja. Sebagai seorang muslim, ia bertanggung jawab untuk memberi, terutama pada bulan Ramadan, di mana kita bisa belajar untuk menjadi lebih rendah hati dan menyerap semua kebaikan dan cinta yang ada di seluruh dunia, ujarnya. Sahabat Aqua, pada tahun 2010 sampai 2012, ia menjadi target 6 percobaan pembunuhan oleh para musuh-musuhnya. Di antaranya serangan bom rakitan yang menewaskan 2 rekannya di Hell Angel, penembakan dengan pistol di sebuah supermarket, hingga sebuah insiden penembakan di wilayah Dry Creek pada bulan Januari 2012 lalu yang menewaskan anaknya yang bernama Giovanni. Hingga setelah itu ia ditahan karena kasus narkoba oleh pemerintahan Australia. Sahabat Aqua, seperti diketahui, Ford Kelly adalah mantan pemimpin geng motor Common Hero di Sydney, Australia. Ia dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat pada bulan April tahun 2013 lalu setelah menyelesaikan hukuman penjara atas tuduhan kepemilikan senjata api dan obat terlarang yang berkaitan dengan insiden yang menewaskan anaknya. Sahabat Aqua, pria kelahiran Italia ini awalnya menolak menceritakan kisah pribadinya, terutama terkait perubahan mendasar dalam kehidupan spiritualnya. Akan tetapi pendirian tersebut akhirnya berubah juga setelah Adelaide media Australia mempublikasikan perjalanan terenyuh hidayah Islam. Masa lalu ia tergolong begitu kelam. Dia pernah bergabung dengan geng motor paling terkenal di Australia Selatan, yakni Common Hero. Pria yang kini berusia menginjak 43 tahun pernah menduduki sebagai pimpinan tertinggi Common Hero. Kehidupannya berubah 100% selama dia mendekam di penjara. Sahabat Aqua, ia menuturkan perjalanan kelam hidupnya selama menjadi 2 geng motor. Banyak masalah yang menghampirinya. Beberapa kali dia harus menghadapi percobaan pembunuhan dan dia tetap bertahan meski ditembak 6 kali. Insiden tersebut terjadi pada tahun 2012, ketika itu ramai diberitakan oleh media Australia.
Sahabat dakwah tak hanya harus menghadapi jurang kematian berkali-kali, dia juga menghadapi berbagai masalah. Dia pernah menghabiskan 14 bulan di penjara karena kepemilikan senjata api tak berizin. Dia meninggalkan Australia dan kembali ke Italia pada Maret tahun 2017. Namun tak lama dia kembali lagi ke Italia. Setelah sekian kali dia berada di negara itu ketika berusia 12 tahun. Setelah itu dia pindah ke Malaysia dan memutuskan memulai hidup baru. Kini dia menetap di Malaysia. Sahabat dakwah, Ford Kelly menjalin kehidupan yang baru. Dia sangat ingin menjadikan tempat ini rumah keduanya setelah meninggalkan kehidupannya yang suram di masa lalu. Dia berkata, "Jika saya bertahan dan menunggu mereka, ada kemungkinan saya bisa dibawa ke pusat penahanan. Setelah aku tenang, istri dan anak perempuanku ikut." Katanya tak lama setelah tiba di Malaysia, dia pun memboyong ibunya pindah bersamanya. Ibunya ketika itu sedang menderita kanker stadium akhir. Pada tahun 2017 ibunya datang, tetapi istri dan anaknya perempuan tirinya masih berada di Australia. Sahabat dakwah, ia bercerita ibunya membangunkan dirinya beberapa kali setiap malam, namun dia merasa bebas karena dapat menemaninya. Sedangkan ayahnya meninggal hanya beberapa hari sebelum dia dibebaskan bersyarat pada tahun 2013. Sahabat dakwah, hidup baru bagi Ford Kelly tak hanya tinggal di lingkungan yang berbeda. Pemilik nama Islam, Imron Abdul Salam ini benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya. Kini lelaki sangat tersebut berubah menjadi seorang pendakwah. Dia berbagi inspirasi kisah religi kalayanya tentang nikmatnya menjadi seorang muslim. Dia berkeliling dari satu pertemuan ke pertemuan lain, dari satu masjid ke masjid lain, memberikan motivasi dan sahabat dakwah, kendati dia telah benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya, sepak terjangnya masih cukup ditakuti dan dibenci, terutama bagi warga Adelaide, Australia. Padahal kini ia merupakan orang yang berbeda dalam kehidupannya, 100% berbeda. Sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat, ia aktif di bidang sosial. Dia memberikan ceramah motivasi dan inspirasi tentang perjalanannya menemukan Islam. Selain itu juga terlibat lembaga kemanusiaan. Dia juga bekerja untuk mendistribusikan makanan bagi pengungsi di Yaman. Sahabat dakwah, itulah kisah inspirasi yang menggemparkan dunia barat. Seorang bos gangster asal Australia masuk dalam agama Islam dan kemudian hidupnya berubah 100% menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kisah itu menginspirasi kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sahabat dakwah, itu saja inspirasi sore hari ini. Semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan khasana Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe Judul Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share this video dan komentar Anda. Semoga menginspirasi banyak orang di luar sana.